Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Pertama-tama, marilah kita ucapkan syukur kepada Allah SWT yang telah menganugerahkan nikmat-Nya yang berlimpah ruah sehingga kita diberi kesehatan sampai saat ini. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, makhluk terbaik dan termulia. Pada kesempatan yang baik ini, saya akan menyampaikan sedikit ceramah dengan topik menjadi umat yang terbaik. Surat Ali Imran ayat 110 sering dijadikan dalil bahwa umat Islam merupakan umat terbaik. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Walau amana ahlul kitabi lakana khairal lahum minhumul mu'minuna wa aksaruhumul fasiqun. Umat Islam yang paling baik di dunia ini adalah umat yang mempunyai dua sifat utama, yaitu mengajak kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran, dan senantiasa beriman kepada Allah SWT. Yang artinya, kamu, umat Islam, adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia karena kamu menyuruh berbuat yang makruf dan mencegah dari yang mungkar dan beriman kepada Allah. Sekiranya ahli kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka. Di antara mereka ada yang beriman, namun kebanyakan mereka adalah orang-orang fasik. Quran Surah Ali Imran ayat 110. Kedua sifat inilah mampu mempersatukan umat dan mendorong semangat juang kaum muslimin di masa Nabi masih hidup sehingga mereka menjadi umat yang kuat dan jaya. Rasulullah berpesan kepada umat Islam agar mereka senantiasa waspada dan terus menggiatkan gerakan dakwah dan semangat juang sehingga ajaran Islam benar-benar ditaati oleh manusia. Apabila kalian melihat kemungkaran kapanpun dan dimanapun, kita disuruh untuk mencegah dan mengubahnya sesuai dengan kemampuan dan kondisi masing-masing. Bagi yang mempunyai kekuasaan atau kekuatan, ubahlah kemungkaran itu dengan kekuatan dan kekuasaan. Bagi yang tidak mempunyai kekuasaan dan kekuatan, diperintahkan untuk menggunakan lisan untuk memberi nasihat dan bimbingan. Namun, apabila kita tidak kuasa menjalankan kedua hal tersebut, maka masih ada jalan lain yang dapat ditempuh, yaitu dengan hati. Caranya adalah dengan mendoakan orang-orang yang berbuat zalim, mungkar, dan jahat supaya diberi kesadaran untuk dapat menginsafi perbuatannya dan pada akhirnya dapat meninggalkan kemungkaran tersebut. Hanya saja cara yang terakhir itu merupakan cerminan orang-orang mukmin yang lemah imannya. Rasulullah SAW bersabda, siapapun di antara kamu yang melihat kemungkaran, hendaklah mengubahnya dengan tangan atau kekuasaannya. Apabila tidak mampu dengan cara ini, maka hendaklah menggunakan lisannya. Apabila dengan cara itu tidak mampu, maka hendaklah dengan hati. Demikian itu cara yang terakhir adalah termasuk selemah-lemahnya iman. Hadis riwayat Iman. Dari hadis lain Nabi SAW bersabda, sesungguhnya manusia apabila melihat kemungkaran lalu tidak mencegahnya, maka hampirlah Allah akan menimpakan siksa kepada mereka secara merata.
Hadis riwayat Abu Daud, Tirmizi, dan Nasa'i. Pada kesimpulannya, hukum melaksanakan dakwah bagi umat Islam adalah fardu kifayah. Artinya, apabila sebagian di antara mereka ada yang bertugas melakukan dakwah, maka gugurlah kewajiban umat Islam secara keseluruhan. Tetapi ketika tidak ada yang melakukannya sama sekali, maka dosalah semua umat Islam. Yang kedua, para ahli kitab Yahudi dan Nasrani itu dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu golongan yang jumlahnya sedikit dan golongan yang tidak beriman dan tetap berada pada kefasikan yang jumlahnya lebih banyak. Yang ketiga, semangat dan gerakan dakwah menyeru kepada kebaikan dan mencegah dari kemungkaran harus selalu dilakukan sesuai dengan kemampuan dan kondisi masing-masing pribadi, baik melalui kekuatan, lisan maupun hati. Yang keempat, mencegah kemungkaran hanya dalam hati merupakan cerminan lemahnya keimanan seseorang, sebagaimana hadis yang telah dipaparkan di atas. Dan yang terakhir, keberhasilan dakwah tergantung kepada daya dan usaha manusia sebagai pelaku amar ma'ruf nahi mungkar. Demikianlah ceramah singkat mengenai surat Ali Imran ayat 110. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Mohon maaf bila ada kurang kata. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.